Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama-Mu. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-23, dan pada hari Minggu ini merupakan hari Minggu pembuka Kitab Suci Nasional, sebagaimana kita alami pada tahun-tahun yang lampau, bahwa bulan September ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional, dan pesannya, nasihatnya jelas bahwa diharapkan pada bulan September ini kita banyak membaca, rajin dalam merenungkan Kitab Suci secara pribadi ataupun kelompok atau dalam lingkungan. Bahkan seringkali dikatakan tidak mengenal Kitab Suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk bergaul dekat dengan Kitab Suci. Pertama-tama bukan untuk mencari informasi, tetapi membina relasi. Nah, ini penting saya kira ya. Membina relasi dengan bergaul dengan secara dekat, dengan secara akrab, secara intens. Diharapkan umat makin menjadi dekat pula dengan Kristus yang dalam bacaan kedua hari Minggu biasa ke-23 ini
ya dianggap sebagai ya pemenuhan hukum Taurat, ya seperti Kristus yang adalah Allah yang mengasihi manusia. Dalam diri Kristus kita melihat Allah yang mengasihi manusia, maka bisa dikatakan juga Kristus adalah pemenuhan kasih Allah, dan kita bisa membina relasi dengan Kristus lewat membaca kitab suci seperti itu. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita mempersiapkan diri kita, buka hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan diri kita dengan menyadari segala kesalahan, pelanggaran serta dosa kita dengan berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saya mohon Santa Perawan Maria, agar malaikat dan Roh Kudus, saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Dan semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan. Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mohon kediaman arwah bagi Ibu Agatha Wiono yang meninggal 10 tahun yang lalu. Berikutnya mohon doa bagi Ibu Lorencia Ratna Martriani yang akan menjalani proses radiasi sebanyak 25 kali dimulai pada hari Rabu tanggal 2 September yang lampau karena sebuah penyakit, dan mohon kekuatan batin bagi yang menjaga Ibu Lorencia Ratna, yaitu anak Vincentia Niwayan Cikitasari. Kita satukan intensi tersebut dengan doa gereja. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan lewat bacaan kitab suci. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan.
Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Singkirkanlah penghalang
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, tadi seperti yang saya katakan dalam pengantar bahwa
hari Minggu tanggal 6 September 2020 ini ditetapkan sebagai Minggu Kitab Suci Nasional, sekaligus membuka bulan Kitab Suci Nasional ya, sebagaimana tahun-tahun yang lampau. Jadi tentu apa yang diharapkan oleh gereja jelas bahwa umat diminta ya untuk ya membaca, lebih rajin membaca kitab suci ya kan. Membuka kitab sucinya yang masih disimpan secara rapi dan wangi ya, tapi sedikit berdebu ya, tolong diambil, lalu mulai dibuka ya, mulai dibaca. Dan seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya salah satu hal yang penting bagi umat beriman, orang yang percaya kepada Kristus, dengan membaca kitab suci, dengan membaca sabda Allah, salah satu hal yang penting adalah membina relasi ya, membina hubungan ya kan, memperdalam hubungan. Dan artinya ya sebenarnya pada hakikatnya bahwa membaca sabda Allah ya kan, itu bukan hanya kita membaca atau hanya mendaraskan kata-kata atau kalimat, tidak ya, tapi seperti yang dikumandangkan dalam salah satu lagu, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Nah itu saya kira ini mungkin yang kerap kali dilupakan umat ya kan. Ya memang kerap kali umat mengalami kesulitan ya dalam mengerti, memahami kitab suci. Tetapi saya yakin bahwa sebagai sabda Allah, pada akhirnya kalau kitab suci itu dibaca dengan sungguh-sungguh ya, dengan setia, dengan penuh ketekunan, menurut saya pada akhirnya justru kitab suci yang akan memberikan makna dan daya kepada kita. Jadi tolong kekhawatiran, ketakutan, kegalauan itu tentang oh ya saya nggak ngerti, saya kan nggak pernah belajar pengantar kitab suci, saya belum pernah belajar teologi dan sebagainya. Saya kira tidak ya. Artinya kitab suci adalah ya katakanlah pewahyuan diri Allah ya, pewahyuan diri Allah ya kan, saya kira yang memang ditulis ya kan, dicatat oleh para nabi ya, para penginjil ya, seperti itu ya kan. Nah tentu saya kira sekali lagi harus dikatakan bahwa kitab suci itu tidak hanya kumpulan atau tumpukan kata-kata saja, tapi seperti tadi yang menjadi syair dari sebuah lagu, sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Dan itu yang sungguh-sungguh diperlukan oleh umat beriman. Ya memang umat beriman juga perlu duit ya, perlu pekerjaan, perlu kesuksesan, perlu keberhasilan. Tapi saya kira tidak itu saja ya, tapi diharapkan dengan membaca kitab suci, merenungkan kitab suci ya kan, maka Anda akan lebih memberikan penegasan dalam hidup Anda ya kan, seperti itu. Ya saya yakin Anda sudah banyak melakukan hal yang baik. Saya kira Anda juga sudah melayani dan Anda sudah berkorban, itu memang bagian dari hidup orang beriman untuk menjadi pelaku firman ya, seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus atau surat Yohanes bahwa ya iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya benar, tetapi saya lebih yakin lagi kalau orang lebih membuka diri untuk membaca, merenungkan, memahami kitab suci ya, sabda Tuhan, maka hidupnya akan lebih berbuah. Saya yakin seperti itu. Dan pasti yang lebih penting adalah mampu melihat kehidupan ini ya kan
mampu melampaui ya kehidupan ini dengan segala tentu ya hal-hal yang tidak enak ya, kesulitan, kendala, masalah, problema, apalagi masa pandemi ini dengan cara pandang yang lain, dan itu saya kira daya yang akan diberikan oleh kitab suci seperti itu. Saya kira orang akan tetap menjadi kuat, orang akan tetap menjadi teguh, orang akan tetap mempunyai pengharapan, orang akan tetap merasa dihibur, ya kan? Dan itu yang akan diberikan, ya kan? Akan dianugerahkan, akan dikaruniakan kalau Anda rajin dan tekun membaca kitab suci. Saya kira seperti itu. Dan yakinlah bahwa kalau Anda membaca kitab suci, membaca sabda Allah, itu bukan sesuatu yang sia-sia waktu Anda, bukan sesuatu yang tanpa hasil, tanpa berguna. Tidak, percayalah, ya percaya. Saya harus mengatakan lah, kalau saya tidak jadi Romo mungkin saya juga tidak akan rajin baca kitab suci. Tapi saya jadi Romo pun saya juga ya berjuang. Mungkin baru 2-3 tahun terakhir ini saja saya rajin membaca kitab suci, karena saya sebenarnya juga ikut dalam komunitas ayo baca kitab suci ya, ayo baca ABS ya, ayo baca kitab suci ya, seperti itu. Ayo baca ayo baca kitab suci ya, ABK atau apa itu ya. Jadi setiap menyelesaikan berapa periko mesti ini lapor, oh ya ini hari ini sudah membaca kitab suci, hari ini kita sampai membaca Yeremia bab 20 saya kira, bab 19 ya. Jadi udah hampir separuh, saya kira lebih dari separuh kitab suci ya. Jadi, sebenarnya kalau satu hari satu bab aja lah. Memang ada bab kitab suci yang agak panjang, tetapi sebenarnya ada juga yang pendek ya kan. Memang seperti yang tadi dikatakan atau dinyanyikan dalam Mazmur tanggapannya, itu penting lah. Jadi singkirkanlah penghalang sabdamu, ya kan. Ya mungkin kita aduh Romo tulisannya cilik-cilik Romo, aduh ya kan, nggak ada gambar Romo, piye ya, nggak menarik, nggak menarik kan, penampilan kitab suci nggak menarik ya. Apalagi anak-anak muda yang sekarang digerojok dengan infotainment yang luar biasa derasnya ya. Ya memang tidak mudah, sungguh-sungguh perjuangan, tapi ayolah ini bulan kitab suci, saya kira seluruh Indonesia itu banyak orang yang juga mulai membuka diri untuk membaca kitab suci, dan itu pasti bukan sesuatu yang sia-sia ya. Maka ya sekali lagi saya menghimbau ya Ibu Bapak umat Stefanus ya, ayolah kita mulai membaca kitab, dibuka ya. Ada yang mengusulkan baca misalnya Amsal ya, kitab Amsal itu kan, kitab Amsal itu kan 30 bab katanya. Jadi kalau Anda membaca Amsal itu, ini sudah tanggal 6 ya, jadi Amsal itu 31 bab ya kan. Jadi mungkin Anda kalau membaca satu hari satu bab ya, nanti minggu pertama bulan Oktober sudah selesai lah ya. Jadi bagus sekali, Amsal itu bagus sekali ya. Seperti nasihat-nasihat, jadi ada puisi-puisi, banyak, bagus sekali lah. Saya sungguh merasakan ada keindahan, tidak hanya keindahan, ada sesuatu yang meneguhkan, sesuatu yang menggerakkan kalau kita membaca kitab suci ya. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita, memang waktu awal-awal saya baca kitab suci, terutama kitab bilangan membosankan ya. Tapi bukankah hidup ini kadang-kadang juga Anda semua dihinggapi kebosanan kan? Tetapi kan hidup harus berjalan terus. Demikian juga kalau ada kebosanan ya sudah, pokoknya dibaca saja. Nah, rasanya saya selalu membuka diri untuk pertanyaan Anda. Kalau Anda nggak mengerti, Anda nggak ya Anda bisa kan WhatsApp saya atau Romo Siga atau lewat sekretariat Romo nggak ngerti apa ya. Ya saya juga nggak mengerti 100% mengenai seluruh kitab suci, enggak. Kita dulu waktu kuliah juga diajar sedikit sekali, tapi kan
ya memang harus menambah sendiri, ya membaca sendiri, memahami sendiri, merenungkan sendiri dengan ya jatuh dan bangun ya seperti itu. Jadi maka mari pada kesempatan ini saya sungguh-sungguh menghimbau ibu bapak yang kitab sucinya masih rapi, ya masih bersih, yang sama sekali belum pernah disentuh, ya cobalah dibuka, ya dibaca seperti itu. Semoga dengan membaca kitab suci sebagai sabda Allah, sebagai pewahyuan diri Allah, ya kan, yang ditulis oleh para nabi dan ya para penginjil, hidup kita sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan, dan terutama kita, menurut saya, kita semakin memiliki relasi hubungan yang dekat, yang mesra, yang intim dengan Kristus sendiri. Santo Hieronymus mengatakan, kalau tidak mengenal kitab suci maka orang tidak mengenal Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa umat. Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, semoga Bapa menambahkan gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Semoga umatmu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Bagi semua yang mencari kebenaran, semoga Bapa membimbing mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umatmu membawa mereka pada Kristus, sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Semoga umatmu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, semoga Bapa menghibur keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang. Marilah kita mohon. Semoga umatmu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Bagi kita di sini, semoga Bapa mencurahi kami cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat mencintai siapapun, juga tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon. Semoga umatmu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi, kami ulangi pilihan kami pada Putra-Mu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga Kau terima usaha saling cinta kasih dalam kurban Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kasih dan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, bersihkan aku sebenarnya dari kesalahan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta serumat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkaulah pengikat damai dan kesalehan yang sejati. Kami mohon semoga dari kurban persembahan ini membumbung kehadirat-Mu, hormat dan pujian kami yang selayaknya, dan semoga dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini kami semua menjadi rukun bersatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dapat dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu biasa ke-23 ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan
daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti
bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Yesuslah sabda pengampunan dari Bapa yang mendamaikan kita dengan Allah, bersabda, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga perjamuan tubuh dan memberikan kehidupan abadi kepada semua yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya bagi kebahagiaan serta keselamatan kita, bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan keselamatan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi serta mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau, saat tak dapat menyambutmu ya Yesus, maka datanglah ya Yesus. Jiwaku rindukan Dikau Tuhan.
aku ingin memelukmu. Jangan biarkan ku terpisah darimu. Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Dikau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi. Semoga berkat anugerah Putramu yang sedemikian besar, kami dapat bertumbuh dalam iman agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri perayaan Ekaristi dengan berkat pengutusan, kita memberikan salam kepada Bunda Maria serta mengingat saudara-saudara kita yang memerlukan doa-doa kita, dan bagi intensi kita masing-masing juga intensi dalam perayaan Ekaristi petang hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, dosa kami sekarang. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian beserta keluarga senantiasa diterangi, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi pada minggu biasa ke-23 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.